Terima kasih. Terima kasih PT Punjen. Selamat belajar. Kita mau tanya kepada Om Jeffrey Taniman. Selamat malam Om Jeffrey. Selamat malam, Bapak. Oke. Ayat pertama kita dari pelajaran hari ini di mana? Ayat pertama. Ya. Filipi 4 ya. Apa yang Om Jeffrey ingat dari Filipi 4 sehingga ke ayat itu? Bukan. Tadi saya ketinggalan sih, jadi lewat itu. Lewat aja dulu, Bob. Kolose 2 ayat 16 ya. Halo? Halo, Opa Jeffrey. Putus kayaknya. Putus. Iya. Kolose 2 ayat 16 ya. Betul. Apakah Kak Chen sudah bisa dengar? Bob, Ya? yang putus. Bagaimana Om Jeffrey? Kolose 2 ayat 16 ya. Nah, itu dia kan, Kolose 2 ayat 16. Di Kolose 2 ayat 16, di Kolose 2 ayat 16, kita ke situ kita tahu karena ada topik mengenai hari Sabat kan? Betul. Itu dia. Dan tadi kata pertama yang sedang mau dibahas apa Om Jeffrey? Jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Menghakimi ada unsur apa? Judge itu ada unsur apa? Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kuasa. Kalau judgment, penghakiman, ada timbangan kan? Timbangan itu terdiri dari dua hal. Apa itu? Positif ada negatif. Nah, atau benar dan salah. Iya, benar. Benar dan salah. Judge itu artinya benar dan salah. Dan terima kasih Om Jeffrey. Kita mau tanya kepada, apakah Kak Chen sudah bisa dengar Kak? Halo Bob, malam. Halo Kak. Oke. Kak Chen, apakah Kak Chen bisa jelaskan penjelasan therefore? Ya Bob, jadi tadi kan kita sudah belajar kan bahwa tentang hari Sabat, tapi dibilang kan bahwa jangan judge kan tentang ini 5 hal ini termasuk hari Sabat. Dan di situ dibilang ada therefore. Apa sih therefore itu? Therefore itu kalau kita lihat bahasa langsungnya kan itu sebab itu kan. Karena itu. Tapi itu terbagi dua kan. There dan for. There itu artinya di situ. For itu kalau kita lihat itu bahasanya di belakang ya, tapi kayak apa yang dijelaskan Kak Reni tadi, kalau di belakang itu kayak mau masuk ke kepala kita, itu belakangnya itu sebenarnya kalau melihat arah depan ya, tapi itu dibilang di belakang kan. Jadi apa yang terjadi di belakang itu sebelum dia masuk ke kepala kan. Ya. Jadi for itu di sebelumnya. Sebelumnya di depan. Iya. Sebelumnya di depan. Oke. Jadi
kita mau cari tahu dari kata therefore ini apa sih yang sebelumnya itu yang menyebabkan ada, jangan dibilang judge. Jadi Kak Chen, yang mengenai for ini, for itu kan artinya sebenarnya itu di depan kan? Iya. Dan yang di depan itu jidat kita kan, kita punya kening atau jidat atau dahi itu bagian depan kan, dan depan itu namanya forehead, itu dia. Ingat kan Kak? Iya betul. Iya. Itu dia, betul. Di depan jadinya. Atau yang sebelumnya. Kenapa Kak? Kalau mobil yang maju duluan bagian depan atau bagian belakang? Bagian maju duluan, bagian depan. Bagian depan. Artinya yang kena duluan depan ya kan? Artinya sebelum kena belakang harus kena depan duluan. Itu dia kan Kak? Iya betul. Itu dia. Bagian depan. Oke. Lanjut lagi Kak. Mantap Kak Chen. Terus apa ya? Jadi kita mau lihat kan apa sih sebenarnya yang sebelum di ayat. Artinya dia bilang therefore itu berarti apa yang terjadi sebelumnya kan? Jadi kita harus mundur kan ke ayat 15 ya. Kita harus buka ayat 15 dulu ya. Nah, di ayat 15 itu kan dibilang ada harus ingat dulu. Boleh tolong. Gini Kak, waktu penjelasan 15 artinya dia punya, kita tolong Kak Chen ya Kak. Kalau ada kata therefore di ayat 16, artinya kita mau maju ke 17 atau mundur ke 15 Kak? Karena therefore kan makanya kita harus mundur ke ayat yang sebelumnya yaitu ayat 15. Betul Kak. Tapi Kak, waktu sebelum mundur ke ayat 15, artinya penyebabnya paling kurang ada di 15 kan? Ya, tapi di ayat 16 diakhiri dengan apa? Tanda titik 2, iya. Ya, betul. Oke, lanjut. Silakan Kak. Kalau sudah ingat bagaimana? Jadi ada tanda titik 2 itu artinya ada yang harus berlanjut kan? Yang penjelasan dari ayat ini, yang dia mau jelaskan tentang ayat ini kan? Nah, jadi kita harus cari tahu apa yang dia mau jelaskan tentang ayat ini, yang penjelasan selanjutnya. Dan kita lihat itu ada di ayat selanjutnya itu, ada di ayat 17 kan? Yang dibilang jangan judge apa. Kenapa jangan dijudge gitu kan? Kita buka ayat 17 kan? 17-nya dia bilang shadow kan? Semuanya itu shadow atau bayangan dari kita lihat punya ayat di sini. Dari yang akan datang ya itu tubuh Kristus ya. Betul Kak. Tubuh Kristus kan. Aduh, kita buka Indonesia lagi. Ya, tubuh Kristus. Ya, the body of Christ. Betul. Thank you, Bob. Jadi dibilang semuanya itu adalah bayangan kan dari the body of Christ. Tapi kita belum bisa tentukan apakah the body itu sama dengan yang di Kolose 2 ayat 16. Dibilang, apakah kalau kita tanya, apakah body itu sama dengan yang 5 hal tadi di atas? Oke, sebelum 5 hal, apakah Kak Chen bisa tanya-tanya yang lain juga? Yang mana itu 5 hal dari antara ini, ya kan? Atau gimana? Boleh Kak? Boleh. Supaya mantap Kak. Oke. Mau tanya ke yang lain ya maksudnya? Iya. Kak Chen juga mau tanya.
Yang mana shadow di ayat-ayat ini? Gitu kan. Bisa Kak? Bob, sorry Bob, ada itu sebentar ya Bob. Lagi. Oke. Oke, mungkin kita coba ganti dulu ya Kak. Iya, ganti dulu Bob sebentar. Oke. Iya. Kita mau tanya kepada PT Puncen. PT Puncen bagaimana? Nanti Suisa. Oke, Halo, Bob. Oke, halo Tante Suisa. Malam. Iya, selamat malam. Tante Suisa, di Kolose 2:17 ada kan which are a shadow. Hal-hal itu adalah bayang-bayang kan? A shadow. Artinya Iya. kalau bayang-bayang itu ada karena ada yang apa Tante Suisa? Ada yang asli. Kalau yang aslinya, kalau orang aslinya sedang berjalan, bayang-bayangnya sedang duduk atau lari? Lari. Duduk. Ulang lagi. Kalau orangnya sedang berjalan, apakah bayang-bayangnya sedang duduk atau lari? Lari. Lari, ikut ya. Iya. Ulang, oke. Kalau orangnya sedang berjalan, apakah bayang-bayangnya sedang duduk atau tidur? Atau yang lain? Sedang berjalan ikut. Ikut juga ya, Bob. Ikut apa? Ikut duduk, tidur, atau yang lain? Ikut berjalan. Tanya mama. Tadi, siapa yang jawab tadi? Tante Suisa? Adik kah? Sami. Iya. Itu aku. Oh, yang... Sami. Halo Sani. Yang... Halo, selamat malam. Yang umur 8 tahun ya, kalau tidak salah ya? 10. Tanggal 26 ini. Tinggal, hari Sabat ini baru 10 tahun. Oh, oke. Wow. Hari Sabat ini. Halo Sani. Jadi kalau yang aslinya sedang berjalan, artinya bayang-bayangnya ikut apa juga? Ikut berjalan. Mantap, betul Sani. Itu dia. Kalau, Sani, kalau berdasarkan Kolose 2:17, yang aslinya apa? Bayang-bayang atau tubuh Kristus? Yang mana yang aslinya? Yang menentukan gerakan? Yang menentukan gerakan bayang-bayangnya atau tubuh Kristusnya? Tubuh Kristusnya. Kenapa bukan bayang-bayangnya? Karena bayang-bayang hanya ikut siapa? Tubuh Kristus. Mantap. Oke. Itu dia. Dan terima kasih. Kita mau tanya kepada Ucok. Ucok bisa dengar Ucok? Halo Kak Obe. Oke, Ucok, di ayat 2:17 ada shadow kan, bayang-bayang. Bayang-bayangnya terdapat di mana, Ucok? Ada shadow bayang-bayangnya tercatat di mana? Di ayat 16. Apa itu bayang-bayangnya? Kalau bayang-bayangnya ini warna orange, mana yang Ucok mau bikin warna orange juga? Warna orange coklat lah ya. Kata apa? Meat, drink, itu holiday. Holiday, new moon, Sabat day. Saturday. Totalnya ada berapa, Ucok? 5. Nah, ada 5 kan? Itu dia. Artinya Ucok, kenapa
kata pertama yang kita sedang cari therefore kan? Ya. Oleh sebab itu kita nggak bisa judge orang kan? Oleh sebab apa Ucok? Oleh sebab itu. Kenapa kita nggak bisa menghakimi Ucok? Karena kenapa? Karena pertanyaannya apa Ucok yang ditanyakan? Kenapa kita tidak bisa menghakimi akan 5 hal itu? Artinya jawabannya harus ada kata apa? Setelah karena kata apa Ucok? Karena Oke, kita mau tanya Kak Itin ya. Itin, objek yang sedang mau diidentifikasi apa Itin? 5 hal. Mantap Itin. Yang kita mau telusuri, yang kita mau gali, apa itu 5 hal itu kan? Artinya jawaban karenanya apa Itin? Jawaban karenanya di kata selanjutnya ada. Ada apa? No. Oke. Tadi objeknya yang mau dicari, mau diteliti tentang apa Itin? Mau diteliti yaitu 5 hal. Shadow. Artinya setelah karenanya kata apa Itin? Setelah karena Yang mau kita cari mengenai apa Itin? karena 5 hal itu Adalah apa? adalah shadow. Itu dia. Itu dia. Oh, bayang-bayang. Nah, artinya kenapa kita tidak bisa menghakimi? Let no man therefore judge you. Karena 5 hal ini adalah apa itu? Bayang-bayang. Shadow. Apakah bayang-bayang itu menghakimi kita itu? No. Bisakah bayang-bayang menghakimi? Mm-mm. Begitu DP pertanyaan. Kak. Iya, Nggak bisa. itu dia. Artinya therefore-nya karena kenapa? Karena ini 5 hal ini adalah apa? Shadow. Shadow. Dari situ kan, Yang Kak. lain bagaimana? Kenapa? Kita putar-putar di situ. Iya, itu dia ya. Karena kenapa nggak bisa menghakimi? Karena 5 hal itu adalah apa? Shadow. Apa yang mau bisa dilakukan oleh shadow kan? Apa yang mau dilakukan oleh bayang-bayang kan? Itu pertanyaan atau pernyataan, Kak? Pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Oke. Iya, itu dia ya. Karena itu kan dia jawabannya kan Itin, kenapa nggak bisa menghakimi 5 hal itu? Karena 5 hal itu cuma apa? Hanya sebatas apa? Shadow. Sebatas bayang. Selanjutnya, oke, thank you Itin. Selanjutnya, Kak Bobi. oke. Apakah di Sonder ada Tante Lina ya? Mogok. Oke, selamat malam Tante Lina. Lambat. Tante Lina, tadi waktu Kak Chen mau ke ayat mana Tante Lina? Tadi dari Kolose 2 ayat 17 kan sudah titik cerita udah selesai kan? Kita mundur ke ayat sebelum ayat 16. Ayat berapa? Ayat 15. Oke. Bagaimana di ayat 15 Tante Lina? Di ayat 15 itu dia bilang ada spoil principalities dengan power itu ya. Ayat. Terus kita mau cari tahu siapa principalities dan power itu. Terus kita masuk ke Efesus 6 ayat 12. Efesus 6:12 ya. Bagaimana Efesus 6:12 menjelaskannya?
Ya, Bob. Di Efesus 6 ayat 12 dia katakan di sini bahwa ada juga principalities against power itu. Toh? Ada yang ditaklukkan di sini. Yang ditaklukkan di sini. Bagaimana Efesus 6:12 bisa menjelaskan principalities dan powers? Ada rulers of the darkness itu ya. Berperang melawan principalities, power against the rulers of the darkness. Bagaimana itu bisa menjelaskan principalities and powers? Jadi hubungkan dengan ayat 15 tadi ya, Bob ya? Iya. Ya. Di sini kan ada berperang melawan principalities yang adalah rulers of the darkness tadi ditaklukkan. Terus kemudian di ayat 15 bilang ada yang menang gitu. Sebelum ada yang menang, kita mau cari tahu principalities and powers kan? Itu dia dulu. Karena apa sih? Ulang, Bu? Kita mau masuknya ke siapa atau apa atau siapa itu principalities dan powers kan? Itu dulu. Karena kalau mau cari yang menang bukan dari Efesus 6:12 kan? Bukan. Artinya ke Efesus Kolose 2 ayat 14 ya, Bu? Kalau Tante Lina mau lihat siapa yang menang dan kalah, harus dari kata apa Tante Lina? Having apa di sini? Spoiled. Kan? Ya. Spoiled ini apa penjelasannya spoiled? Ditaklukkan ya, Bu. Spoiled itu adalah barang apa? Jarahan. Barang jarahan. Siapa yang menjarah? Yang menjarah yang menang atau yang kalah? Yang menjarah yang menang, Bu. Yang menang. Yang menjarah ialah yang menang. Artinya yang dijarah ialah apa? Yang dijarah atau dirampas? Yang dirampas siapa? Principalities and power itu ya? Yang kalah kan? Yang kalah ya. Dan yang kalah itu siapa? Setan. Belum setan, Ucok. Yang dikalah atau yang dirampas siapa? Itu tadi yang principalities power itu ya? Itu dia. Itu kan Tante Lina. Artinya yang kalah siapa? Si principalities power ini. Itu dia, mantap. Itu dia, betul Tante Lina. Itu bagaimana cara mendapatkan siapa yang menang dan siapa yang kalah kan? Oke. Dari kata spoiled ini kan? Oke, mantap Tante Lina. Terima kasih, Bob. Iya. Yang menang. Belum tahu, belum sampai di situ ya, Mom ya. Oke, kita ini dulu. And having spoiled principalities and powers. Ibaratnya contohnya begini ya, kita mau pinjam Kak Chen lah ya. Lalu kita telah menjarah akan rumah, backpack, tasnya Kak Chen. Artinya yang kalah siapa? Kak Chen kan, Mam? Itu dia. Kalau dijarah berarti kalah. Iya. Masa yang menang mau dijarah kan? Itu dia ya. Artinya yang kalah ialah yang dirampas, yaitu principalities and powers. LT apakah bisa... Wah, LT ada putus ya. Apakah Om Gun, selamat malam Om Gun. Bagaimana? Malam, Bob. Ya. Iya, Bob. Apakah Om Gun... Oke. Apakah bisa jelaskan bagaimana Efesus 6, siapa itu principalities and powers?
Saya kurang fokus, Bob. Tolong lewati dulu lah. Tante Nuning bagaimana? Bentar. Pertanyaannya, yang kalah atau yang dirampas ialah principle and power, kan? Bukan. Apa atau siapa principalities and powers ini kan? Oh, apa atau siapa itu principalities and power? And having sport, yang punya, yang kalah, yang dijarah, itulah yang punya principalities and power. Bukan. Jadi Tante Nuning, kalau mau tahu principalities and powers harus ke Efesus 6:12 kan Tante Nuning? Iya. Bagaimana Efesus 6:12 bisa menjelaskan principalities and powers? Apakah Tante Nuning sudah bisa lihat? Sebentar. Okay. Oke, kita bantu ya Tante. Karena perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, ya. Jadi artinya subjeknya ada berapa? Ada satu kan? Iya. Pertama ada satu. Di sini ada siapa? Against principalities. Subjek pertama, oknum pertama kita kan? Oh ya, karena kita. perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya kita ada musuhnya kan? Iya. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi siapa musuh kita? Pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara. Itu dia. Principalities, powers, sama dengan apa? Rulers of darkness kan? Iya. Artinya, principalities sama dengan power, sama dengan ruler of darkness of this world, akan dunia ini, dan spiritual wickedness in high place. Artinya, dan kita tahu siapa ini roh-roh yang berkuasa di kegelapan dunia kita. Setan. Artinya musuh kita ialah siapa? Principalities, powers, dan setan kan? Iya. Semua ini nggak bisa dibilang jadi satu dibilang setan gitu, nggak bisa. Principalities. Iya, bisa dikategorikan setan kan? Kemudian setan. Iya, itu dia. Karena yang menghasut akan pemerintah principalities and powers setan juga kan? Itu musuh kita sebenarnya kan Tante Nuni? Betul. Jadi principalities and powers ini ialah siapa Tante Nuning berdasarkan Efesus 6:12? Setan. Yaitu adalah musuh kita, ya kan? Ya. Lawan kita kan? Lawannya kita, yaitu adalah setan. Itu dia. Artinya yang kalah di Efesus 2, Kolose 2 ayat 15, yang dijarah ialah siapa Tante Doni? Setan. Setan. Itu dia. Bagaimana yang lain, Opa Yohan? Iyut, Tante Shelly. Bagaimana bisa? Sondar? Dari? Bisa, Kak Bobi. Oke, Maribel. Mantap, Itin juga. Selanjutnya, setelah ini kita kemana? Ke Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Halo? Putus ya, Bobi. Iya, Andi Nuning. Ya, Itin. Setelah dari sini? Ke Wahyu 12. Aha. Kenapa ke Wahyu 12, Tante Nodi? Karena di situ kan dikatakan bahwa setan jatuh sebelum Tuhan ciptakan manusia, bumi dan isinya. Sebelum ke situnya, kita ke jembatannya terakhir kita kan? Di Kolose 2 ayat 15, siapa yang dikalahkan Tante Nodi?
principalities, power, and rule of the darkness. Dan itu adalah siapa Tante Neni? Setan. Yang dikalahkan ialah setan. Artinya di Kolose 2:15 dengan barang jarahan setan artinya setan dikalahkan. Kapan? Pertanyaan berikutnya untuk loncatnya, kapan setan dikalahkan? Itu dia kan Tante? Iya, betul. Dan kapan setan dikalahkan? Baru mau kemana Tante Neni? Baru ke Wahyu 12 ayat 9-10. Itu dia. Ini cuma sekedar mengingat saja ya. Apakah ada yang ingat siapa yang bertanya mengenai Wahyu 12 ayat 9 dan sampai 11? Dari kelompok ini juga. Ada yang ingat? Ini Kak Nini. Kan itu dia. Itu dia. Kapan setan dikalahkan? Iyut, bagaimana? Oke, terima kasih Tante Neni. Bagaimana Wahyu 12 bisa menjelaskan setan dikalahkan? Iyut, silahkan. Soalnya di situ dibilang di ayat 12 surga bersukacita sedangkan bumi itu dapat celaka gitu. Soalnya seisi surga itu udah di situ udah tahu kedoknya setan semuanya tuh udah terbuka di hadapan mereka. Jadi mereka surga punya great kontroversi dengan setan udah selesai gitu, udah berakhir. Jadi setan cuman bisa stuck di bumi. Sekarang dia udah kalah dari yang di surga gitu. Tinggal yang di bumi tahu aja, soalnya cuman bumi yang nggak tahu kalau sebenarnya setan udah kalah. Dan itu dibilang setan punya waktu udah tinggal sedikit, short time. Dan itu short time-nya itu di kayu salib. Bagaimana itu bisa menjelaskan kayu salib? Di ayat 10 dibilang, come salvation, strength, and the kingdom of our God. Nah, and the power of His Christ. Nah, itu kan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk selamatkan orang berdosa dari dosa yang di Matius 1 ayat 21. Dan itu dosa dikalahkannya itu di kayu salib. Oke. Bagaimana? Apakah Opa Yohan setuju, Opa? Dan Oma, bagaimana? Iya, Bob. Jadi, Yesus datang ke dunia untuk keselamatan orang yang... Iya, betul. Betul, Bob. Nah, itu dia kan. Jadi, Opa, di Kolose 2 ayat 15 dibilang having spoiled, artinya ini principalities and powers. Thank you, Yud, ya. Artinya Opa yang dikalahkan ialah setan kan, Opa? Iya, betul. Ya. Dan berdasarkan ini juga setelah kita teliti, rupanya Kolose 2:15 itu apa, Opa? Peristiwa apa? Setelah kita teliti, kesimpulannya Kolose 2:15 itu adalah apa? Artinya Kolose 2:15 adalah peristiwa apa? Peristiwa ayat 17-nya, Bob? Bukan. Tadi kata spoiled principalities kita dapati apa, Pak? Siapa yang kalah?
Oh, setan. Dan setan dikalahkannya di mana? Oh, di cross ya. Artinya, Kolose 2:15 berbicara tentang apa, Opa? Oh, mengenai penyalipan itu ya. Itu dia, penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus. Dan di sini adalah peristiwa iblis atau setan dikalahkan di penyalipan Yesus, kan? Iya, betul. Itu dia. Tapi Bob, itu juga ada di ayat 17, Bob ya. Di Kolose 2:17. The body of is a shadow. Di ayat 17 itu kan. The body of Christ. Kalau di akhir pelajaran kita tadi, itu ada. Tapi waktu kita sedang mereview dari awal, itu belum terlihat. Mundur ya, oke. Iya, itu dia. Kita alur mundur. Therefore, mantap. Karena kita lagi baru dari therefore, itu dia. Oke, terima kasih Opa. Dan kita mau tanya kepada, LT lah, mumpung belum putus LT. Bagaimana LT? Setelah ini kita kemana LT? 16 sudah tuntas belum LT? Kolose 2:16. Apakah LT bisa dengar? Halo, Kak. Ya. Bagaimana? Kolose 2:16, LT bisa ikuti tadi dia punya penjelasan? Iya. Oke. Apa yang kita dapat LT? Itu jangan hakim ya, Kak. Kenapa jangan dihakimi? Jangan menghakimi. Karena itu adalah karena di ayat 17 itu dibilang bahwa itu hanya shadow. Apa itu shadow? Jangan menghakimi apa? Akan apa? Makan, minum, karena apa ya? Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat 17 itu adalah bayang-bayang. Oke, itu adalah bayang-bayang. Setelah itu kita maju, artinya kita sudah masuk ke Kolose 2:17. Setelah itu kita mundur ke mana LT? Kita mundur ke ayat 15. Di ayat 15 apa yang LT dapat? Di ayat 15 di situ dibilang bahwa ada yang ditaklukkan, ada yang dispoilkan, ditaklukkan terus dirampas dia punya itu semua kan Kak. Dan yang siapa yang dispoiled, siapa yang ditaklukkan? Yang dispoiled itu adalah principalities and powers. Siapa itu principalities and powers? Itu adalah setan yang di Efesus tadi itu adalah setan. Artinya lanjut lagi. Artinya yang di Kolose 2 ayat 15 itu yaitu setan yang principalities dan powers itu adalah setan yang ditaklukkan Kak. Dan tadi sudah di Wahyu Kak? Sudah. Tadi ada Iyut jelaskan. Dan setannya itu kapan ditaklukkan? Di mana ditaklukkannya? Yaitu di kayu salib ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Di kayu salib. Oke, jadi apa singkatnya Kolose 2:15 apa yang kita dapat LT? Di sini. Setan diapakan? Apakah LT bisa dengar? Oh, gitu. Apakah yang lain bisa dengar suara LT? Enggak bisa. Oke.
Artinya setan kita tahu dikalahkan kan di kayu salib. Oke, itu informasi yang kita dapat sejauh ini ya. Berikutnya LT ada putus ya LT. Kita mau ganti ya. Kak Chen, kembali ke Kak Chen. Setelah ini kita kemana Kak Chen? Halo Bob, kita mau Ya, Kak? masuk ke Ibrani 10 ayat 5 ya? Sebelum ke Ibrani 10 ayat 5 kita kemana Kak? Oke. Ke Ibrani 10 ayat 5 dulu Kak. Boleh. Ke Ibrani 10 ayat 5 dulu ya. Di Ibrani 10 ayat 5 kita dapat apa Kak Chen? Di situ ada I dengan badi kan? Aha. I dan badi. Dan I itu kalau kita tahu itu siapa kan? Kita tahu dia siapa, itu Christ kan? Dan badi itu sudah ada informasi enggak kalau selama ini? Sejauh ini Belum ada ya Kak ya? Belum ada kan? Aha. Jadi paling tidak kalau kita mau cari bandingkan dengan di Kolose 2 ayat 16 itu badi itu apa? Ya kan? Aha. Artinya paling kurang badi itu kita bisa bilang bukan bayang-bayang atau bukan asli kan? Aha, betul. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai dan kalau kita bilang sacrifice dan offering itu adalah badi, itu kira-kira benar nggak? Bukan ya Kak ya? Bukan kan? Artinya kita PCI kan kalau pakai yang itu kan. Aha. Jadi kita mau cari tahu kan tentang apa sih yang sacrifice sama offering ini. Aha. Iya. Bob. Iya Kak? Iya. Apa kita semua lanjut? Ada ayat yang belum ya tadi kalau Bobi? Oke. Jadi begini kan Kak, maksudnya di 10.5 itu he itu sama dengan body. Iya. Yang ditunggu kan bukan sacrifice dan offering, tapi yang ditunggu ialah badinya kan Kak? Iya, betul. Nah, itu yang menunjukkan bahwa body bukanlah sacrifice dan offering, itu dia. Berbeda. Artinya sacrifice and offering bukan biru. Dan setelah itu kita ke bilangan kan Kak Chen? Numbers kan? Numbers, iya. Numbers. Numbers 15 ayat 5 kan Kak? Iya, betul. Oke. Kita mau ganti orang lagi ya Kak, biar switch gitu ya Kak. Okay. Thank you Kak Chen. Thank you. Oke. Apakah ada Kak Ray atau siapa saja di Sonder? Bagaimana Kak Ray? Ini ya Bob. Hah? 15 ayat 5 itu atau gimana? Di situ dibilang ada. Apa yang kita dapat di bilangan 15 ayat 5 Kak? Ada minuman, ada persembahan minum, drink, dan persembahan pengorbanan untuk lamb atau dari satu lamb. Jadi ada kita tahu anggur itu untuk diminum, persembahan minuman, dan lamb itu untuk persembahan bakaran, di korban. Apa yang kita dapat di sini, Kak? Itu dua yang kita dapat.
Belum ada kata yang Baik, apakah domba untuk apa? Sorry. untuk dibakar korban. Belum ada. Hah? Dan satu lagi apa? Di kejadian kan makan. Oke, di sini ada dua jenis offering kan, Kak? Yaitu ada wine dan ada apa juga, Kak? Korban bakaran atau korban burnt offering dan ini kan sacrifice kan. Nggak dibilang makanan, ada yang bilang makanan tapi kita nggak baca makanan, jadi kita nggak mau. Kecuali ada yang tulis makanan. Oke. Jadi wine ini untuk diminum. Dan satu lagi ada burnt offering, yaitu one lamb. Di Kolose 2 ayat 16, di situ ada kata apa? Korban apa? Kalau di Kolose ada Drink. and drink. Ya. Tapi ada meat juga kan? Meat-nya itu apa? Meat itu makanan kan? Betul. Dan untuk cari meat-nya kita kemana, Iyut? Lem. Ayatnya di mana? Kita kemana? Kejadian 1:30. Iya, kejadian 1:30. 1:30, ya Ucok ya. Terima kasih Tante Nening dan Iyut. Gimana Ucok? Iya Kak Obi. Ucok ada baca itu Ucok? Ada catat kejadian 1:30 kan Ucok? Ada catat tadi. Ada Kak Obi. Oke. Di berdasarkan kejadian 1 ayat 30 cuma dibilang ini kan bahwa ada meat dan meat itu ialah sesuatu yang dimakan kan, itu dia sih yang kita dapat dari kejadian 1:30 kan. Dan berikutnya kemana lagi? Exodus 12:4. Mantap Tante Lina ya. Di Keluaran 12 ayat 4 kan? Yang menjadi meat, yang menjadi makanan. Apa itu? Tante Lina di Keluaran 12 itu identik dengan belajar mengenai apa, Tante Lina? Topiknya tentang apa? Pasca ya, Passover. Pasca, betul. Kalau berdasarkan kejadian 1:30, setiap makhluk hidup ada makanan kan? Iya. Ada makanan. Apa yang perlu dimakan? Di Keluaran 12 ayat 4. Yang apa? Domba yang dimakan sesuai dengan jumlah domba. Artinya korban makanannya ialah apa? Domba. Itu dia. Meat offering-nya domba, drink offering-nya wine. Dan coba kita mau tanya kepada Tante Shelly. Tante Shelly Bogor, apakah bisa ikuti sejauh ini? Iya, tapi masih bingung. Bingungnya di mana? Di Tadi bagian mana? Tante soalnya baru masuknya udah telat. Harus 2 kali. Kalau Tante harus 2 kali baru ngerti gitu. Oke. Oh, waktu join telatnya waktu malam ini apa tadi siang? Malam ini. Oh, Tadi siang kan nggak ikut. Oke. Sekarang ikutin aja dulu. Oke. Jadi kita mau tanya kepada Tante Nuning, apakah bisa dengar? Bisa ikuti Tante? Ya, bisa dengar Bob. Tadi di bilangan kita nggak put itu ya.
Oh, Numbers aku nggak taruh ya ayatnya. Di Numbers 15 ayat 5 dibilang korbannya di bilangan 15 ayat 5 korbannya adalah domba. Oke. Korbannya adalah domba. Iya. Dan domba itu sudah kita tahu bahwa itu adalah apa, Tante? Shadow. Belum. Kalau kan pelajaran kita belum selesai. Ini adalah apa? Meat offering kan, Tante? Oh, meat offering, ya. Korban bakaran yang. Drink offering-nya apa? Itu dari drink and wine ini kan, Tante? Anggur kan? Anggur. Nah, artinya drink offering dipersiapkan, ini ada kata apa, Tante? With the burn offering also. With. Artinya ketika Tante Nuning melakukan drink offering harus bersama-sama dengan apa? Dengan one lamb. Dengan domba. Iya kan? Iya. Artinya Tante Nuning kalau jalankan meat offering pasti ada domba nggak? Betul. Kalau jalankan drink offering harus bersama-sama dengan domba nggak? Iya dong. Artinya untuk jalankan kelima hal ini harus ada apa, Tante Nuning? Harus ada domba. Itu dia. Artinya 5 hal ini kalau mau digabung, walaupun berbeda ya, tapi kalau dikategorikan apakah satu kategori namanya domba? Iya, betul. Apakah domba itu berdasarkan di mana tadi yang he itu ya? Jangan, ini dia pindah ke bawah ini. Ini dia. Yang Hebrew 10 ayat 5. Hebrew 10, betul Tante Nuning. Hebrew 10 ayat 5 ini, berdasarkan Hebrew 10 ayat 5, body berbeda dengan sacrifice atau sama, Tante Nuning? Sacrifice and offering ini sama dengan body nggak? Pikir dulu. Yang lain kalau ada yang mau kasih jawaban atau mungkin mau jawab atau mungkin mau chat silahkan ya, supaya. Beda ya, Bob. Nah, Tante Nuning tapi tetap kalau ada yang mau bantu Tante Nuning silahkan. Body ini warna biru, yaitu badinya Kristus. Ya. Sacrifice ini yang diinginkan atau yang diinginkan tubuh? Iya. Tubuh kan? Betul. Artinya tubuh berbeda dari sacrifice and offering atau sama? Beda ya, Bob. Beda. Artinya sacrifice dan offering ini bisa warna biru nggak? Apakah sacrifice and offering ini adalah Yesus? Tubuh Yesus? Betul. Coba ya, kita baca Ibrani 10 ayat 5 ya. Bagaimana yang lain? Om Jeffrey, apakah korban-korban itu adalah tubuh Yesus? Opa Yohan bagaimana? Bukan. Ini offering bukan body of Christ. Itu dia. Sebab, coba Opa boleh baca. Korban dan persembahan ini apa, Opa? Oh, beda, Bob. Tidak engkau kehendaki. Tapi yang dikehendaki ialah apa, Pak? Itu adalah tubuh. Itu. Artinya tubuh sama dengan korban dan persembahan enggak? Tidak. Tidak. Beda, Bob. Beda. Bagaimana yang lain? Bisa lihat? Ya, tubuh bukanlah korban dan persembahan. Dan bentuk korban dan persembahan itu apa?
Domba. Tubuh. Bayang-bayang, Bob. Meat And drink. Meat and, Holy. meat and drink dilambangkan oleh apa? Lamb, Domba. and wine. Dan kalau disatukan harus ada apa? Harus ada domba. Paling kurang ada apa? Lamb. Lamb atau domba. Lamb, betul. Apakah, oke, itu dia ya. Lamb kan? Artinya korban dan persembahan dikategorikan dengan lamb kan? Ya. Yang bukan tubuh Kristus. Ya kan? Artinya lamb itu adalah golongan korban dan persembahan. Golongan meat and drink. Bukan golongan Kristus. Tubuh Kristus kan? Beda Ya. golongan kan? Beda-beda. Artinya, kalau kita baca, kita mau tanya kepada, kan ini, berikutnya kira-kira kita mau ke ayat mana, Kak? Ada kata lamb dan ada kata tubuh Kristus. Di mana, Kak? Ke John 1 ayat 29, Bob. Di John 1 ayat 29, kan ini mau kasih warna apakah? Kasih warna ini pada ini dan ini pada itu. Apakah? Warna biru ke Jesus. Terus warna... Satu lagi warna apa ya? Kan ini beda warnanya soalnya. Orange lah. Pokoknya selain biru. Orange. Orange ke lamb. Bob. Lamb. Oke, Kak. Bagaimana? Apakah PT Puncen setuju ini? Sorry, ini nggak boleh lamb, nggak boleh biru ya. Biru sudah milik ini. Bagaimana? Lamb itu orange ya? Betul. Artinya korban yang lamb ini warnanya apa, Tante Saisa? Orange. Mantap. Artinya wine ini warna apa? Wine Orange itu juga drink. ya? Itu dia. Artinya Orange, lamb iya. ini warna apa juga? Orange juga kan? Iya, Artinya sama-sama. sacrifice and offering adalah warna apa? Orange. Orange, karena sacrifice and offering bukan warna biru kan? Oh iya. Oke. Bagaimana yang lain? Halo. Apakah bisa ikut? Ya? Halo Bob. Ini Ya, Ibrani 10 bagaimana? ayat 5 ini membicarakan tentang Kristus atau apa ya? Anak datang ke bumi. Dia tidak menginginkan korban atau persembahannya. Tapi badi atau tubuh itu. Apakah Iya. seperti itu ya? Iya, dan kalau kita terus terang kita tidak mendalam di Ibrani 10 ayat 5, tapi yang kita dapati di ayat itu ialah korban dan persembahan bukan yang dikehendaki, tapi yang dikehendaki, tapi yang diinginkan, tapi telah disediakan tubuh. Artinya tubuh dan korban beda atau sama? Oh beda. Itu dia, cuma itu yang kita mau bedakan. Bagaimana Tante Saisa? Ya, makasih Bob. Iya, itu dia. Kalau di Ibrani 10 ayat 5 cuma mau bedakan bahwa korban dan tubuh itu adalah satu hal yang berbeda. Iya. Ada kata but di sini kan? But tetapi artinya lawan kan? Tetapi ya kan? Iya. Itu dia. Sedang lawan kata gitu ya? Iya, lawan kata. Atau contohnya begini, Tante Soisa suka makan sayur, tetapi, kalau ada tetapinya bagaimana? Sebenarnya suka atau enggak? Berikutnya kira-kira enggak suka sayur enggak? Atau ada sayur yang enggak suka enggak? Iya, sebelum itu tidak suka.
Itu dia. Iya, Setelah makasih. itu pasti ada yang tidak suka kan? Iya. Makasih. Oke, inilah titik pertemuannya kita. Artinya berdasarkan ini semua, kita mau kategorikan. Berdasarkan Kolose 2 ayat apakah ada yang ingat ada ayat yang belum kita bahas? Ayat mana? Coba kita kumpulkan kita punya ayat-ayat ya. Kita punya ayat-ayat Kolose 2 ayat 16. Berikutnya ayat mana lagi? Opa Yohan, Om Jeffrey. 15, 14. Ayat 15 dan 14. Ada Keluaran 2:17 juga ada, Bob, tadi, Bob. Lain bisa dengar? Halo, Bob. Ya. Oke, ada yang mau sumbang ayat-ayat dari yang kita sudah bahas? Setelah Kolose 2:16. Oh, sorry. Kolose 2 ayat 17. Setelah Kolose 2 ayat 17, kita kemana, Ucok? 16, 17, 15. Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Terima kasih Tante Soisa. Kita ke setelah itu di mana? Itu di mana? Buat. Kolose 2 ayat 14. Ah, seharusnya Kolose 2:14, tapi tadi kita ada bahas. Belum. Itu dia. Oke, nggak apa-apa. Oh iya. Yang Kolose 2 ayat 14 ini belum ya? Belum. Kayaknya sudah deh. Belum. Oh, belum. Oh iya, betul. Sudah belum? Malam ini belum kan, Mak? Belum. Iya, belum. Tetap, Mak. Berarti. Setelah ini kita kemana? Setelah 14. Efesus. Setelah 14, 10 ya. Di sini ada Efesus kan, Emak? Efesus 6 ayat 22. Efesus 6 ayat 12. 12. Salah hilang. 16, 12 baru ayat- ke Kolose 2 ayat 14. Ada apa lagi? Revelation 12. 9 sampai 12. 12. Oh, 9 sampai 12. Efesian 12 ayat 9 sampai 12. Oke. Setelah itu seharusnya Kolose 2:14 kan? Tapi kita belum bahas. Setelah itu kita kemana tadi? Waktu itu Kak Chen tadi, Kak Chen. Mana? Ibrus 10 ayat 5. Ibrus 10 ayat 5. Maksudnya tadi Kak Chen yang jelasin kan ini? Ah. Ibrus 10 ayat 10 ayat 5. Setelah itu kemana lagi? Numbers 15 5. Numbers 15 ayat 5. Setelah itu kemana lagi? Genesis 1:30. Bahwa segala sesuatu yang hidup ada makanan kan? Dan makanannya di mana? Makanannya di lem. Nah, tadi Tante Lina, ayatnya di mana? 12 ayat 4. Exodus 12 ayat 4. Setelah Exodus 12 ayat 4, kita kemana? Kan ini, kita di ini kan? Bukan, Kolose 2:14 kata itu ya.
Setelah Keluaran 12 ayat 4, kita kemana? John 1. 129. John 1:29. John 1 ayat 29. Dan berdasarkan John 1:29 kita dapati kesimpulan bahwa domba itu melambangkan apa? Domba melambangkan apa? Domba melambangkan Jesus. yang itu ya. Oke, domba Jesus. merepresentasikan apa? Menyatukan apa? Semua apa? Semua kelima tadi, kelima Kelima hal itu atau shadow. Jadi walaupun ada domba, tapi harus lakukan 5 hal itu kan? Tapi kita gabung di sini 5 hal itu menjadi shadow kan? Menjadi domba kan? Iya. Dan lawannya shadow dong. iya, itu dia satu paket. Itu dia. Tapi walaupun bilang satu paket, kita harus tetap ingat bahwa untuk jalankan domba harus jalankan 5 hal itu kan? Bukan berarti ada domba ada 5. Itu dia. Itu. Jangan lupa itu ya. Makasih. Iya. Itu dia. Lalu lawannya domba ialah apa? Yang dilambangkan domba ialah apa? Body. Yesus ya, body. The body of Christ. Apakah the body of Christ itu domba? Bukan. Kenapa? Biru bukanlah orange. Biru adalah biru dan orange adalah orange. Bagaimana? Orange. Ya, betul. Itu dia. Tetapi apa? Orange, silakan isi. Tetapi orange apa? Orange. Tetapi Orange adalah bayangan. Orange bukanlah biru. Tetapi orange adalah bayangan atau shadow. Gitu kan? Oke. Bayangan dari biru. Oke. Kita isi lagi. Kita cari kalimat baru. Orange bukanlah biru, tetapi orange adalah apa? Bayangan dari biru. Adalah bayangan dari biru. Ya, kan? Itu sudah. Badi. Apa Kak Jen? Lambang. Oh. Apakah lambang itu yang sesungguhnya? Bukan. Oh, bukan. Kan. Tetapi yang sesungguhnya dilambangkan oleh apa? Dilambangkan oleh domba atau kelima hal itu atau kelima hal itu. Domba atau orange. Atau orange. Itu. Ini cuma perhatikan kata-kata. Kalau mengerti konsepnya, kata-katanya akan benar. Orange bukanlah biru, tetapi orange adalah lambang dari biru. Biru bukanlah orange, tetapi biru dilambangkan oleh orange. Atau semua apa yang domba. Itu dia. Iya. Itu dia. Bagaimana? Iya, dijelaskan. Ya ini ya. Kita gambar ya. Ini ada siapa ya di Zoom ini? Ada kita pinjam Kak Ray. Kak Ray apa Kak? Ada Kak? Kita pinjam Kak Ray ya Kak? Kak Ray ada di bawah. Oke. Kita pinjam. Yang ada lah, Ucok saja lah Ucok. Bagaimana Ucok? Kak pinjam ya Ucok? Pinjam. Oke, Kak. Kamu pinjam Ucok punya nama ya? Ucok. Ini yang warna biru adalah Ucok. Lalu yang warna hijau adalah bayangan daripada siapa? Ucok. Selama Ucok sedang
berlari kira-kira beginilah ya, Ucok lari kira-kira model begini ya. Selama Ucok berlari, bayangannya pun ikut apa, Ucok? Lari. Pertanyaannya, kapan bayangannya akan berhenti? Saat Berlari. Ya, pada saat berhenti berlari. Kapan bayangannya akan berhenti berlari? Ketika Ucok berhenti berlari. Apakah ketika Ucok sedang tidur? Iya, mati. Kan? Bayangan akan berhenti berlari ketika Ucok berhenti berlari. Bisa nggak bayangan Ucok kita ganti tidur atau makan? Bisa nggak? Kalau Ucok, perhatikan ya, kalau Ucok duduk, bisa nggak kita ganti bayangannya sedang makan? Atau sedang lari, bisa nggak? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa kan? Artinya, kata-kata bayangan selalu mengikuti kata-kata apa? Yang asli. Yang asli. Kalau yang aslinya makan, maka bayangannya apa? Makan. Makan. Kalau bayangannya minum, maka kalau orangnya minum, maka bayangannya apa? Minum. Begini Ucok ya. Begini. Kalau karena bayangan Ucok sedang tidur, maka Ucok tidur. Betul atau salah? Betul. Artinya Ucok dikendalikan oleh bayangan. Bagaimana Ucok? Ulang lagi ya Ucok. Apakah karena Ucok tidur, apakah karena bayangan Ucok tidur sehingga Ucok menjadi tidur? Tidak dong. Tidak, Putri. Tidak. Harusnya apa Ucok yang benar bagaimana? Kita yang tidur. Ucoknya yang tidur, maka bayangan Ucok apa? Tidur. Tidur juga. Artinya, bayangan selalu mengikuti yang asli. Kalau Tuhan Yesus disalib, artinya apanya juga yang disalib? Bayangan. Itu dia. Baru persis nggak salah tempat. Kolose 2:14 di situ ada dibilang apa? Cross. Nailing it to the cross. Ya kan? Yang kita lihat apa yang disalibkan? Yang kita lihat apa? Bayangan. Asli. Yang kita lihat dipakukan di kayu salib bagaimana Om Jeffrey, Opa Yohan, Kak Chen, Lydia? Kan ini Yud, yang kita lihat yang terpaku di kayu salib ialah apa? Tubuh Tuhan Yesus. Apakah? Tubuh Tuhan Yesus. The body. Tetapi the body-nya ini, Kak, menentukan gerakan dari apa, Kak? Menentukan gerakan dari apa? Iya. Oh, dari itu ya? Oh, bayangan. Bayangan. Apakah karena bayangannya berhenti? Bukan. Tubuh Kristus mengendalikan apa itu bayangan. Ya kan? Contohnya Ucok. Karena Ucoknya tidur, maka bayangannya apa? Tidur. Ya kan, Tante Soisa? Apakah karena bayangan Ucok tidur, makanya Ucok menjadi tidur? Betul nggak? Tidak kan? Artinya, yang mengendalikan ialah yang asli. Asli. Yang aslinya tubuhnya kan? Ya. Artinya,
apakah yang Tante Soisa lihat bayangannya di kayu salib atau tubuhnya di kayu salib, tubuh Kristus? Oh, tubuh Kristus yang di kayu salib. Kalau tubuhnya di kayu salib, artinya apa juga yang disalib? Bayangannya itu. Kenapa bayangannya ikut disalibkan juga? Karena tubuhnya disalib. Karena bayangan selalu ikut. Yang asli. Kalau seandainya tubuh Kristus dibakar, artinya bayangannya juga harus diapakan? Dibakar. Dibakar juga ya. Artinya yang dipakukan di kayu salib berdasarkan Kolose 2:14 itu adalah apa? The shadow. Sudah dipakukan. Sudah dipakukan ya. Yang kita lihat, ya kan? Apakah it-nya ini tubuh setan? Setan yang dipakukan bukan? Karena setan yang kalah. Oke. Bukan ya? Bukan. Apakah it menunjukkan oknum Tuhan Yesus? Boleh sopan nggak? Dan benar nggak itu? It itu menunjukkan oknum Kristus. Benar nggak? Menunjukkan itu menunjukkan apa? Binatang. Itu menunjukkan apa? Hewan. Hewan apa? Hewan domba. Dan hewan domba mencakup berapa hal? 5. Itu dia. Yang dipakukan ialah yang kita lihat, the body. Tapi the body itu menentukan gerakan the shadow. Artinya kalau the body-nya dipakukan di kayu salib, the shadow-nya juga yang dipakukan. Itu dia bagaimana Tante. Bisa ikuti sejauh ini? Bisa, Bob. Bagaimana yang lain? Apakah bisa? Bob, boleh ulang, Bob. Terus tadi Ya, Kak. nih. Yang mana Kak yang mau diulang? Sebelum nailing. Oke, sebelum nailing it ya Kak. Tadi kan nih belum lihat yang nailing it itu, Bob. Oh, oke Kak. Jadi begini ya Kak. Kita tahu kan Kak di Iya. Kolose 2:15 siapa yang kalah Kak? Kolose 2:15 siapa yang kalah? Kan ada barang jarahan. Kolose 2:15 kan ada barang jarahan kan Kak? Iya. Oke. Dan setan yang kalah. Artinya Kak, kalau setan yang kalah di ayat 15, artinya kalau di ayat 14-nya ada kata nailing it, dipakukan. Kira-kira yang dipakukan siapa Kak? Yang menang atau yang kalah? Berdasarkan nailing it saja. Yang kalah. Tapi Kak, setelah diselidiki Kak, rupanya setan dikalahkan ketika apa Kak? Di kayu salib. Spesifik, siapa di kayu salib? Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya Kak, artinya yang dipakukan apakah setan sebagai yang kalah atau setan kalah ketika siapa disalib? Itu dia. Artinya Kak, ketika Kristus disalib, disitulah setan apa Kak? Apakah suara kan ini yang putus-putus atau kita? Bagaimana ini? Nah, ini baru jelas, Bob. Sorry, Oke. tadi yang putus. Oke Kak. Jadi Kak, nailing it-nya bukan setan kan Kak? Tapi yang kita tahu ketika ada yang dikalahkan, Yesus disalib kan Kak? Iya. Tapi it itu refer ke Tuhan Yesus nggak Kak? Kira-kira betul nggak it itu ke Tuhan Yesus? Enggak kan Kak?
Iya, enggak. Enggak. Dan setelah kita selidiki, rupanya Kak, yang dipakukan di kayu salib yang Kak Nini lihat, apa Kak? Lamb atau shadow. Bukan Kak. Bukan. Yang Kak Nini lihat di kayu salib apa? Oh, realnya. Apa? Realnya, iya. Tuhan Yesus. The body. Dan the body ini, tubuh ini menentukan apa Kak? Ilustrasi Ucok. Tubuh ini selalu menentukan apa? Bayangan. Artinya Kak, ketika bisa nggak kita bilang the body of Christ itulah yang it, Kristusnya itu yang it, bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi setelah kita selidiki, ada yang mengikuti the body, yaitu namanya apa Kak? Shadow. Artinya kalau Tuhan Yesusnya yang disalib, dan ada it juga yang disalib, kira-kira it-nya mau ke Yesusnya atau ke shadow-nya Kak? Shadow ya Pak. Itu dia. Artinya walaupun Kak Nini nggak lihat the body-nya disalib, Kak Nini akan lihat lamb-nya pun disalib. Karena lamb itu melambangkan apa Kak? Lamb mencakup apa? Mencakup apa? Shadow. Shadow, 5 hal itu kan Kak? Itu dia. Bagaimana Kak? Jadi itu sebenarnya shadow ya? Shadow yang dicakup di dalam lamb. Oh, ya. Itu dia. Tapi sebenarnya shadow itu cuma mengikuti the body gitu ya? Itu dia, betul Kak. Kenapa? Karena realnya yang kita lihat the body. Kita nggak ada lihat shadow di kayu salib. Tapi konsepnya, kalau tubuhnya disalib, artinya bayangannya pun harus disalib juga. Itu dia kan? Ini. Makan, minum disalib, tidur kan? The body disalib, bayangannya juga disalib. Iya. Artinya it bukan menunjukkan kepada Yesus yang disalib. It menunjukkan kepada bayangan yang disalib kan? Itu dia. Dan it itu menunjukkan kepada domba. Domba itu represent 5. Dan salah satu dari 5 adalah apa? Bring it. Sabat. Sabat. Artinya kenapa kita nggak jalankan sabat yang ini? Salah satu dari 5 ini. Karena apa? Karena itu bukan sabat. Karena itu bayangan yang udah disalibkan. Kenapa? Oke, perhatikan. Berdasarkan pelajaran yang kita baru review malam ini dan Daily Bible Study, kenapa kita nggak pelihara sabat lagi? Yang sabat salah satu dari 5 ini. Kenapa? Karena sabat ini adalah sabat perayaan-perayaan itu loh Bob. Jadi karena perayaan-perayaan itu adalah merupakan lambang, jadi tidak dirayakan lagi. Yang kita peringatin bukan sabat yang ini. Oke. Karena yang kita ini bukan sabat yang di Kejadian 3 ayat 6. Oh, itu sudah bisa ikhlas berat. Nggak ada. Kejadian 2 di sini nggak ada kan, Mam? Hari ini nggak ada. Oke. Tante Nuning masih agak kecium dia punya PCI-nya. Bagaimana? Boleh di ini lagi? Pakai kata-katanya. Kenapa kita nggak pelihara sabat yang adalah dilambangkan oleh lamb, salah satu dari 5 ini? Kenapa kita nggak pelihara sabat ini lagi? Karena ini adalah bayangan. Karena itu bayangan ya, Bob. Bayangan dari makanya kurang lengkap. Kalau itu bayangan, kenapa orang Israel pelihara bayangan? Kenapa? Kurang lengkap. Karena yang dipunya asli sudah di kayu salib ya Kak. Begitu. Dan tadi Kak. Coba ulang lagi, jadikan satu kalimat. Yesus mati, bayangan juga mati. Gitu. Tapi tadi dia nggak bilang karena Kristus di kayu salib, artinya shadownya juga ikut disalib. Dan shadownya itu tadi salah satunya yaitu sabat. Oleh sebab itu,
Oleh sebab itu sabat tidak dirayakan lagi. Setelah peristiwa Kayu salib. itu dia. Kayu Ingat, salib. jangan lupa. Itu dia. Unsurnya harus ada ini ya, cara menjawabnya ini ya. Oke. Perhatikan yang warna pink. Harus ada unsur sabat, harus ada unsur bayangan, harus ada unsur salib. Coba dicampur. Bagaimana? Karena sabat adalah setelah kayu salib. Karena sabat adalah bayangan. Oke, ditambah lagi ya, tambah lagi. Harus ada sabat. Sabat yang Baru dahulu shadow. adalah bayangan. Halo? Ya. Ini pendapat saya nih, Bob. Oke, coba. Sabat yang dahulu adalah bayangan yang sudah yang sudah dipakukan di kayu salib. Lalu sabat yang sekarang adalah Kristus sendiri. Oh, bukan. Sabatnya bukan Kristus. Ini ya. Sabat yang sabat ini adalah salah satu daripada lem, itu adalah apa, Tante Selisa? Bayangan, kan? Nomor 2. Iya. Dan bayangan harus selalu mengikuti apa? Yang asli. Dan aslinya sudah diapakan? Dipakukan di kayu salib. Dipakukan, ya. Oleh sebab itu saya nggak pelihara apa lagi. Setelah peristiwa kayu salib. Kayu salib. Mantap, itu dia. Bagaimana? Iya, Yang betul. lain bagaimana? Om Jeffrey, Opa Yohan, Om Eli, bagaimana? Citayam, Om Bram, kan ini dia. Bagaimana? Kak Chen, bisa menikmati, Kak? Bisa, Bob. Oke, itu dia. Ada lagi yang mau ulang? Siapa yang volunteer dengan senang hati atau siapa mau coba? Boleh Tante coba. Oke, boleh Tante. Nggak ada yang lain. Kenapa kita nggak merayakan hari Sabat ini, gitu kan? Pertanyaannya. Sabat ini adalah salah satu unsur dari shadow yang mana itu merupakan bayangan, dan bayangan itu akan selalu mengikuti aslinya. Dan ketika aslinya disalib, bayangan itu juga disalib. Nah, artinya berakhir di situlah bayangan itu berakhir disalib. Jadi setelah salib, salah satu unsur yang dari shadow ini tidak dirayakan lagi. Gitu. Setelah peristiwa apa? Setelah peristiwa salib, kayu salib. Itu dia. Ya. Oke, itu dia. Bagaimana yang lain? Ada yang mau coba lagi? Oke. Halo, bagaimana? Ada yang tertawa. Apakah yang tertawa mau mencoba? Bagaimana? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, ini ya, ini kesimpulannya. Artinya, orang yang masih potong-potong domba, orang yang masih jalankan sabat, orang yang masih jalankan new moon, adalah orang yang adalah yang lakukan bayang-bayang, artinya melalui bayang-bayang, dia mau coba atur siapa. Kalau dia masih menjalankan bayang-bayang, artinya dia mencoba mengatur siapa? Yang asli. Mengatur yang asli. Mantap, itu dia. Artinya kalau kita bilang, oh bayang-bayang harus masih dijalankan, artinya kita tolak yang siapanya? Yang aslinya. Asli. Yang asli. Itu dia. Kalau orang bilang begini, kenapa kamu nggak jalankan bayang-bayang? Jawaban kita apa? Karena bukan bayang-bayang yang mengatur, tapi yang atur siapa? Asli. Dan apa kondisi yang asli? Kondisi yang asli sudah bagaimana? Di kayu salib. Sudah berakhir di kayu salib. Artinya bayang-bayang pun
adalah apa? Terakhir kayu salib. Dan kita nggak boleh dihakimi lagi karena itu sudah bayang-bayang itu sudah berakhir di mana? Di kayu salib. Kayu salib. Jangan menghakimi kalau orang tidak potong domba lagi, itu kan? Let no man therefore judge you, kan? Karena yang asli sudah diapakah? Menggenapinya. Artinya kalau orang yang menghakimi akan hal itu sama dengan apa? Tolak yang apa? Asli. Itu dia. Contoh seperti ini ya. Contoh. Saya lihat ada bayangan Ucok jalan-jalan di Cihideng. Bagaimana? Padahal Ucok ada di mana, Ucok? Ucok di mana, Cok? Di Sonder. Artinya, tapi kita bilang begini. Tapi saya lihat dengan jelas, saya pakai 4 mata, pakai kacamata, pakai triple kacamata, 6 mata. Saya lihat bayangan Ucok jalan-jalan di Cihideng. Artinya, berdasarkan itu Tante Soisa, apakah saya terima bahwa Ucok di Sonder? Saya terima tubuh Ucok di Sonder enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena saya terus itu cerita mau lain atur itu, Ucok melalui bayangan Ucok. Kenapa? Itu cerita lain itu. Cerita lain. Nah, itu kan ilustrasinya kan? Iya. Itu dia. Artinya kalau saya paksakan, tapi saya lihat bayangan Ucoknya ada di Cihideng sini, ada di kebun sini. Artinya saya mau tolak tubuh Ucok yang ada di mana? Sonder. Itu dia. Lalu kalau saya bilang, tapi saya sudah lihat pakai 2 kacamata, ada bayangan Ucok. Artinya saya sedang menghakimi orang-orang yang apa? Yang ada di Sonder kan? Yang lihat Ucok sesungguhnya kan? Bahwa orang-orang yang di Sonder nggak mau percaya sama Kak kan? Bahwa ada bayangan di bayangan Ucok. Itu dia. Kalau kita menghakimi akan hal itu, bayang-bayang, kalau saya menghakimi Itin nggak mau percaya sama Kak akan bayang-bayang, artinya sebenarnya Kaknya yang tolak yang aslinya nggak Itin? Tolak Ucok yang asli di Sonder. Itu dia. Bisa lihat. Bagaimana yang lain bisa lihat itu? Bagaimana? Pak Yohan bagaimana? Om Eli, Om Jeffrey, Citayam bagaimana? Halo. Kita kan punya terus, Bob. Oke, Pak. Bisa ya? Ya? Bagaimana, Tante Saisa? Saya mau coba ya. Oke. Bisa. Mengapa kita tidak merayakan ini? Karena ini adalah dari sahabat bayangan. Sahabat bayangan itu sudah dipakukan di kayu salib. Setelah kejadian kayu salib begitu. Oke. Jangan lupa bilang begini. Sabat ini adalah salah satu daripada bayangan kan atau domba. Dan bayangan dan domba ini harus mengikuti siapa? Yang asli. Dan yang asli kondisinya sudah diapakan? Dipakukan atau digenapi kan? Digenapi di kayu salib kan? Iya. Iya. Artinya setelah kayu salib saya nggak perlu jalankan apa lagi. Hukum bayangan lagi. Itu dia. Coba ulang lagi Tante Saisa. 1 kali lagi. Panjang sekali. Kasih ingat ya, Bo. Oke. Jangan lupa poin-poinnya ini ya. Sabat, shadow, the body, sabat, bayang-bayang, tubuh, kayu salib. Silakan. Ada 4. Ada 4 ya? Iya. Silakan. Dan merayakan ini karena sabat ini adalah sabat bayangan. Sabat
bayangan ini sudah kita tahu bersama sudah dipakukan di kayu salib. Apalagi ya? Kenapa kenapa bayangan ini dipakukan di kayu salib? Karena yang aslinya sudah dipakukan. Gitu ya? Artinya setelah peristiwa kayu salib sudah tidak ada bayangan lagi. Itu dia, sudah tidak jalankan bayangan lagi. Nomor 1 harus ada sabat. Nomor 2 harus ada, ini maksudnya berdasarkan review kita ya, harus ada shadow, bayangan. Setelah ada shadow harus ada apa? Body. Harus ada tubuh. Dan nomor 4 ada apa? Salib. Cross. Salib. Dan setelah salib ada apa? After kayu salib kan kita tambahkan. After salib. After cross. Ada yang mau coba? Setelah salib. After cross. Oleh sebab itu kita setelah salib lagi. Nggak jalankan bayangan. Itu dia. Ketelitin. Itu nomor 5 kan? Iya. Ada yang mau coba satu kali lagi sebelum kita tutup? Ini mau coba ulang, Emak mau coba? Emak mau coba? Sabat adalah sabat base itu. Oke, Mama di sini dulu ya. Okay. Sabat base itu adalah sabat bayang-bayang. Salah satu dari bayang-bayang. Yang sudah dilakukan di salib mengikuti the body. Ulang. Kok mengikuti salib? Ulang. Belum. Sabat base itu adalah salah satu bayang-bayang yang sudah dipakukan di kayu. Dan bayang-bayang itu selalu mengikuti apa? Dan bayang-bayang itu selalu mengikuti the body. Yang asli. Yang aslinya. Yang sudah digenapi di kayu salib. Nah, setelah kayu salib, sahabat Yesus itu, yang salah satu bayang-bayang itu tidak perlu dipelihara lagi. Itu dia, betul. Bagaimana? Yang lain bisa? Apakah ada lagi yang mau? Mantap, Anti Esther. Makasih. Kak Obi. Ya? Boleh mau screenshot yang to note warna stabilo kuning? Yang terakhir, Kak Obi. Oke, Maribel. Oke, Itin. Terima kasih, Kak Bobi. Thank you, Kak Bobi. Ya. Makasih, Bob. Iya. Tuhan berkati. Nah, ini dia. Dah. Telah di screenshot. Oke. Sudah? Sudah, Kak Bobi. Sudah di screenshot. Terima kasih banyak. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup di Bible Study malam ini. Apakah